Konten ini mengandung spoiler. Jika Anda tidak keberatan dengan spoiler, semoga Anda menikmati konten dari kami. Ria seorang pegawai salon yang pintar merayu. Sampai-sampai pelanggannya antri dan gak mau dilayani selain Ria. Di salah satu pelanggannya itu rupanya ada pelanggan istimewa, seorang om bernama Handoko. Bayani sepemilik salon pesan sama Ria, kalau pelanggan satu ini jangan sampai dikecewakan. Di sisi lain ada Jody, seorang pemuda idealis yang masih mengejar cinta Ria. Temannya membantu dia bertemu dengannya. Namun, kini bukan hanya namanya saja yang berganti dari Yati menjadi Ria, namun juga penampilannya. Bukan hanya Ria masalah Jody saat ini, namun juga pekerjaannya. Karena keidealisannya, Jody kesulitan menemukan pekerjaan. Dari berjualan burger yang menurut dia mengambil hak orang lain, hingga menjadi wartawan yang baru sehari aja langsung digebuki massa karena dikira maling. Karir Ria dari hari ke hari semakin melejit, dari seorang pegawai salon hingga menjadi foto model. Ajaibnya, Om Handoko menyerahkan proyek seminar lingkungan hidup pada Ria. Seminar ini diadakan pasca Jody meliput pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan Om Handoko. Hingga suatu hari, Om Handoko mengajak Ria ketemuan di Singapura. Di kamar hotel pula. Tapi tidak seperti yang kita pikirkan. Jangan negatif thinking dulu. Om Handoko bilang kalau di Jakarta dinding punya kuping, jadi lebih aman di Singapura. Om Handoko minta bantuan sama Ria untuk pergi ke Los Angeles sama Lukito, seorang om-om lainnya yang rupanya punya hubungan khusus dengan Mbak Yani, sepemilik salon. Hal ini harus Ria lakukan untuk membantu menutupi hubungan Mbak Yani dan Lukito yang sudah terendus oleh media massa. Ria pun bimbang apakah dia harus membantu Om Handoko namun mengkhianati Mbak Yani. Padahal Mbak Yani sudah sangat baik padanya. Sementara itu, keluarganya di kampung, terutama ayahnya, sudah sakit-sakitan karena kepikiran akan segera pensiun. Di tengah kegalauannya itu, Ria mengutarakan semuanya pada Mbak Yani. Dan Mbak Yani pun menyerahkan semua keputusan pada Ria. Bahkan Mbak Yani menyerahkan cincin yang dia beli pertama kali dalam hidupnya pada Ria. Ketulusan Mbak Yani membuat Ria mengiyakan perkataan Om Handoko. Namun dia tidak benar-benar pergi ke Los Angeles, melainkan pulang kampung. Sebentar tinggal di kampung, Ria kembali ke Jakarta. Kembali mendatangi Mbak Yani, yang menjelaskan bahwa dia tidak pernah menikah dan tidak ada seorang pria pun yang pernah tidur di ranjangnya. Namun, dia pernah melahirkan seorang anak saat di kampung. Anak yang kata keluarganya sudah dikubur. Anaknya bersama Lukito. Karenanya, uang yang dihasilkan Mbak Yani disalurkan ke panti asuhan dan sekolah anak-anak. Saat jalan-jalan di sekolah itulah, Mbak Yani mendapatkan telepon bahwa Lukito meninggal secara mendadak di Los Angeles. Meninggalnya Lukito rupanya santapan media massa, terutama tempat Jody bekerja. Jody pun mengetahui bahwa kematian Lukito merupakan pembunuhan berencana oleh Handoko yang merebut warisan dengan Lukito. Dia merancang agar kematian Lukito diakibatkan adanya cinta segitiga antara Ria, Mbak Yani, dan Lukito. Bingung dengan kekacauan ini, Ria pun pindah dari rumah temannya, yang satunya ke yang lainnya. Bahkan pulang kampung dan justru mendapati kabar dari ibunya bahwa Ria bukanlah anak mereka, melainkan anaknya Mbak Yani. Di sisi lain, Mbak Yani juga mendapati kabar dari pembantunya dulu dan ayah Ria bahwa anaknya masih hidup, yang tak lain adalah Ria. Mengetahui hal ini, Ria rupanya ke panti asuhan milik Mbak Yani, dan mereka pun bertemu di sana. Kedua ibu anak ini pun ke pusara Lukito untuk ziarah bersama. Nasib baik pun ikut menyertai Jody, karena akhirnya Ria mau bertemu dengannya. Setelah hampir semua narasumber
Terkait kematian Lukito, Bungkam tak mau bicara. Namun anehnya di akhir adegan, mereka bukannya membicarakan Lukito, melainkan Jody ngajak Ria kawin. Film yang dirilis tahun 1992 ini punya plot yang menarik. Sayangnya bukan thriller kasus pembunuhan Lukito yang di-highlight, melainkan kehidupan Mariati alias Maria, seorang wanita penjajah bibir katanya. Makanya judulnya Bibir Mer. Tapi kalau dilihat-lihat, si Ria ini nggak cuma jualan bibir. Secara dia nih juga good looking. Intinya dibawa ke bar nggak malu lah. Jadi lebih ke LC sih dia. Bahkan dia juga nggak menapik kalau dia sudah kayak pelacur. Pulang malam, layan bisnis lah katanya. Cuman nggak buka kaki aja. Karenanya di awal film dia berkata bahwa dari semua yang penting adalah bibir. Dan seiring berjalannya cerita, dia menyadari bahwa bibir bukanlah hal yang penting. Ini lebih ke komedi gelap sih sebenarnya, karena di masa itu, katanya kebebasan berpendapat itu sangat minim, terutama media massa, yang katanya juga disetir oleh elit politik. Entah benar tidaknya ya, saya nggak tahu. Tahun segitu belum lahir soalnya. Bagi yang mengalami, bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video kami, silakan like, share, dan subscribe.